Kalau FIFA bilang Anda mundur, ya mundur, selesai. Gitu. Apa udah ada punya calon? Boleh, nggak apa-apa. Kalau misalnya FIFA semua percaya tidak dengan proyek besar ini, ya kan? Kalau pemain tidak percaya, pelatih tidak percaya, ya saya siap mundur. Yes, mantap! Tepat pagi ini, Timnas Indonesia dan Oman akan segera berebut satu tiket Piala Dunia 2026 pada bulan ini. Yes, mantap! Tepat pagi ini, Timnas Indonesia dan Oman akan segera berebut satu tiket Piala Dunia 2026 pada bulan ini. Dan Shin Tae-yong bakal pimpin laga hidup mati ini. Begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Seperti kita semua ketahui, Indonesia dan Oman disebut berebut satu tiket Piala Dunia 2026 pada bulan ini. Kabar itu muncul setelah beredarnya video Presiden FIFA Gianni Infantino yang merupakan sahabat dekat Erick Thohir mengatakan Timnas Indonesia dan Oman akan bersaing menggantikan posisi Iran yang mendapat larangan masuk Amerika Serikat. Setelah Iran tersingkir dari Piala Dunia 2026, saya menambahkan satu negara lagi. Oman dan Indonesia akan bertanding pada bulan ini. Dan pemenangnya akan otomatis lolos ke Piala Dunia. Selamat kepada Indonesia dan Oman, ujar Infantino. Lantas, pertanyaan muncul. Apakah pernyataan Gianni itu benar adanya? Mari kita bahas teman-teman. Selain kabar tadi, kabar menggembirakan juga datang untuk publik tanah air. Nama Shin Tae-yong kembali mencuat setelah Patrick Kluivert dipecat. Mantan juru taktik asal Korea Selatan itu bahkan secara terbuka menyatakan keinginannya untuk kembali memimpin skuad Garuda. Namun, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir langsung membantah kemungkinan tersebut. Shin Tae-yong itu masa lalu, peluangnya 0%. Udahlah, kita harus move on, banyak pelatih lebih bagus dari dia, ujar Erick kepada media. Baru-baru ini, pernyataan Erick Thohir juga diperkuat oleh salah satu anggota Exco PSSI. Sebelumnya diberitakan, kursi pelatih Timnas Indonesia masih kosong setelah Patrick Kluivert resmi berpisah dengan PSSI. Di tengah kekosongan itu, rumor panas beredar bahwa 10 anggota komite eksekutif Exco PSSI konon setuju mengembalikan Shin Tae-yong sebagai pelatih Garuda. Namun, kabar tersebut langsung dimentahkan oleh salah satu petinggi federasi, Andri Irawan. Berikut 3 fakta yang dibocorkan oleh anggota Exco PSSI tersebut. 1. Kursi pelatih Timnas masih kosong. Rumor kembalinya Shin Tae-yong mencuat. Sejak Patrick Kluivert didepak dari kursi pelatih kepala, Timnas Indonesia memang sedang berada dalam masa transisi. Kluivert, pelatih asal Belanda itu, gagal memenuhi target membawa Garuda ke Piala Dunia 2026. Akibatnya, PSSI kini tengah mencari sosok baru yang dianggap mampu membangun ulang kekuatan tim nasional. Dalam situasi kosong itu, muncul kabar mengejutkan. Disebut-sebut 10 anggota Exco PSSI telah sepakat untuk memulangkan Shin Tae-yong kembali melatih Timnas Indonesia, pelatih asal Korea Selatan yang sebelumnya dipecat usai gagal mempersembahkan hasil maksimal di Piala AFF 2024. Rumor tersebut cepat menyebar di kalangan publik dan media sosial, memunculkan perdebatan hangat di antara para pecinta sepak bola Indonesia. Namun, hingga kini belum ada kejelasan resmi dari PSI soal arah pencarian pelatih baru. Nama Shin Tae-yong hanya beredar di ruang spekulasi, tanpa dasar keputusan konkret. 2. Andri Irawan bantah keras, itu tidak benar dan menyesatkan. Isu dukungan mayoritas Exco PSSI terakhirnya ditanggapi langsung oleh salah satu anggotanya, Andri Irawan.
Dalam keterangan resmi yang disampaikan kepada media, Endri menegaskan bahwa kabar tersebut sama sekali tidak benar. Terkait kabar yang beredar bahwa 10 anggota Exco PSSI setuju Shin Tae-yong akan melatih timnas Indonesia, itu dipastikan tidak benar. Ujar Endri dikutip dari rilis resmi PSI Minggu 2 November 2025. Ia menambahkan, sampai saat ini Komite Eksekutif belum menentukan sosok pelatih yang akan menukangi timnas nasional. Menurutnya, semua keputusan harus melalui proses evaluasi dan pertimbangan mendalam, bukan sekedar rumor yang dihembuskan pihak-pihak tertentu. Dan tentunya butuh waktu dan akan diumumkan secara resmi oleh PSSI, tegasnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir sebelumnya telah menegaskan bahwa proses pemilihan pelatih baru timnas Indonesia akan dilakukan secara profesional. PSI tak ingin terburu-buru, apalagi hanya mengikuti tekanan publik yang gak tahu apa-apa. Erick memastikan penentuan pelatih akan melibatkan berbagai pihak, termasuk Direktur Teknik Alexander Zuyers dan Ketua Badan Timnas Nasional Sumarji. Ngapain ngikutin kemauan publik, bener gak? Ujarnya sinis. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju Shin Tae-yong kembali melatih timnas Indonesia lagi? Atau justru kalian lebih setuju kata-kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir, kita harus move on dari Shin Tae-yong? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Shin Tae-yong, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silakan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Langkah ini diharapkan bisa menghasilkan pelatih yang benar-benar sesuai dengan karakter dan kebutuhan skuad Garuda. PSI tampaknya ingin belajar dari pengalaman sebelumnya, tidak hanya mencari pelatih populer, tetapi juga sosok yang bisa membawa stabilitas dan prestasi berkelanjutan bagi sepak bola nasional. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa dinamika di tubuh PSSI masih belum benar-benar tenang pasca pemecatan Patrick Kluivert. Isu yang menyebutkan sebagian besar anggota Exco setuju mengembalikan Shin Tae-yong kembali menandakan masih ada tarik ulur kepentingan dan nostalgia terhadap masa lalu. Wajar, mengingat Shin pernah menjadi sosok yang membawa semangat dan perubahan dalam timnas meski belum memberikan trofi besar. Namun, rumor semacam ini justru berpotensi mengacaukan fokus PSI yang sedang berusaha melakukan evaluasi menyeluruh. Publik harus bisa membedakan antara keinginan dan kenyataan. Federasi sepak bola membutuhkan ketenangan dan ruang untuk berpikir objektif sebelum menentukan sosok pelatih baru. Bila memang Shin Tae-yong ingin kembali, seharusnya proses itu berjalan dengan profesional, bukan lewat isu yang menyesatkan. Di sisi lain, PSE juga perlu lebih terbuka agar rumor seperti ini tidak berlarut-larut dan menggerus kepercayaan publik. Transparansi dan komunikasi yang jelas akan menjadi kunci agar keputusan apapun nantinya bisa diterima dengan lapang dada oleh seluruh pencinta sepak bola Indonesia. Dalam setiap masa transisi, selalu ada kegelisahan dan rasa ragu, apalagi ketika menyangkut tim sebesar Timnas Indonesia. Namun, justru disinilah ujian sejati untuk semua pihak, pemain, pelatih, federasi, dan juga supporter. Kita harus percaya bahwa proses yang baik akan melahirkan hasil yang lebih kokoh daripada keputusan yang terburu-buru. Sepak bola Indonesia sudah terus banyak jatuh bangun, tapi semangat Garuda tak pernah benar-benar padam. Maka, mari tepat mendukung dengan hati yang tenang dan harapan yang besar. Siapapun nanti pelatihnya, yang terpenting adalah menjaga semangat juang dan kebersamaan. Karena kemenangan sejati bukan hanya soal skor di papan, tetapi tentang bagaimana bangsa ini terus berdiri tegak, berani bermimpi, dan tidak menyerah untuk menjadi lebih baik. Wajib sabet poin. Malam ini Timnas U17 Indonesia hadapi Zambia. Siapa yang lebih siap di Piala Dunia U17 2025? Sebelumnya diberitakan,
Timnas Indonesia U17 akan menghadapi laga penting melawan Zambia U17 pada matchday pertama Grup H Piala Dunia U17 2025. Pertandingan ini digelar di Aspire Academy, Al Rayyan, Qatar pada Selasa malam 4 November 2025 pukul 22.45 WIB dan dapat disaksikan secara langsung melalui TV nasional. Laga ini menjadi penentu awal langkah Garuda Muda dalam upaya lolos ke babak 32 besar turnamen bergengsi ini. Berikut ini 3 faktanya. 1. Sama-sama lolos lewat jalur perempat final. Baik Timnas Indonesia U17 maupun Zambia U17 memiliki kesamaan menarik dalam perjalanan menuju Piala Dunia U17 2025. Keduanya berhasil memastikan tiket ke Qatar setelah menembus babak perempat final di turnamen kawasan masing-masing. Indonesia melaju lewat Piala Asia U17, sementara Zambia sukses di Piala Afrika U17. Keduanya bahkan menutup fase grup di turnamen itu dengan status juara grup. Namun nasib serupa menimpa mereka di babak 8 besar. Timnas Indonesia U17 harus menelan kekalahan telak 0-6 dari Korea Utara U17, sementara Zambia dibantai Burkina Faso U17 dengan skor 1-6. Meski begitu, hasil buruk tersebut tak menyurutkan semangat kedua tim untuk bangkit dan membuktikan diri di panggung dunia. 2. Persiapan matang di Dubai jelang tanding. Menjelang bergulirnya Piala Dunia U17 2025, kedua tim menjalani pemusatan latihan intensif di Dubai, Uni Emirat Arab. Tak sekedar berlatih fisik dan taktik, mereka juga melakoni serangkaian uji coba untuk mematangkan strategi. Timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto menghadapi 3 tim kuat, Paraguay U17, Pantai Gading U17, dan Panama U17, lawan-lawan yang dipilih karena memiliki karakteristik permainan serupa dengan tim-tim Grup H. Sayangnya, hasil dari 3 laga tersebut belum memuaskan. Garuda Muda kalah 1-2 dari Paraguay, lalu bermain imbang 0-0 melawan Pantai Gading dan 1-1 kontra Panama. Sementara itu, Zambia tampil lebih garang. Tim asal Afrika ini menang 3-1 atas Meksiko U17, salah satu tim unggulan di pot pertama undian, dan menaklukkan Kaledonia Utara 3-6. Catatan impresif itu membuat Zambia datang ke Qatar dengan kepercayaan tinggi. 3. Misi berat Garuda Muda harus curi poin. Dengan performa uji coba yang belum memuaskan, Timnas Indonesia U17 dihadapan pada misi wajib meraih poin jika ingin menjaga asa lolos ke fase 32 besar turnamen. Laga melawan Zambia U17 akan menjadi batu ujian pertama untuk mengukur seberapa siap skuad muda Indonesia bersaing di tingkat dunia. Pelatih Nova Arianto menekankan pentingnya disiplin dan kerjasama tim dalam menghadapi lawan yang terkenal cepat dan kuat secara fisik seperti Zambia. Meski berat, semangat juang Garuda Muda tetap tinggi. Dukungan penuh dari masyarakat Indonesia pun menjadi energi tambahan bagi mereka yang tengah berjuang membawa nama bangsa di kancah global. Tanpa rasa takut dan dengan tekad membara, Timnas Indonesia U17 siap menatap laga malam ini sebagai langkah awal menuju sejarah baru sepak bola muda tanah air. Selamat berjuang Garuda Muda, buktikan bahwa Indonesia tak bisa diremehkan di Piala Dunia U17 2025. Lebih lanjut, pertandingan antara Timnas Indonesia U17 dan Zambia U17 jelas bukan sekedar laga pembuka, tapi juga menjadi ujian mental dan kualitas sesungguhnya bagi Garuda Muda. Di atas kertas, Zambia mungkin lebih diunggulkan berkat hasil uji coba yang meyakinkan. Namun, sepak bola usia muda selalu menyimpan kejutan, dan Indonesia punya peluang untuk menciptakan momen itu jika mampu bermain disiplin dan efisien. Kelemahan dalam penyelesaian akhir dan koordinasi pertahanan yang sempat terlihat di laga uji coba harus segera diperbaiki. Nova Arianto memiliki pekerjaan besar untuk menyeimbangkan strategi menyerang tanpa kehilangan fokus bertahan. Jika para pemain bisa bermain lepas, memanfaatkan peluang sekecil apapun dan tidak terbebani ekspektasi, hasil positif sangat mungkin diraih.
Di sisi lain, laga ini juga menjadi tolak ukur sejauh mana program pembinaan usia muda di Indonesia mulai membuahkan hasil. Hasil pertandingan memang penting, tapi yang lebih utama adalah mentalitas dan karakter bertanding yang terbentuk. Dari situlah masa depan sepak bola Indonesia akan lahir, bukan hanya dari kemenangan, tapi dari proses berjuang di panggung dunia. Garuda Muda, inilah saatnya menunjukkan bahwa kerja keras dan mimpi besar tak pernah sia-sia. Dunia sedang menatap kalian dan di balik seragam merah putih itu ada jutaan doa dan semangat dari seluruh rakyat Indonesia. Jangan takut pada nama besar lawan, karena yang menentukan bukan seberapa kuat mereka, tapi seberapa besar tekad kalian untuk bertarung. Setiap langkah di lapangan adalah pembuktian bahwa generasi muda Indonesia mampu bersaing di level tertinggi. Nikmati permainan, berikan yang terbaik, dan buktikan bahwa semangat pantang menyerah khas Indonesia bisa menggetarkan dunia. Kalian bukan hanya pemain sepak bola, kalian adalah harapan, simbol masa depan, dan kebanggaan bangsa. Berjuanglah dengan hati, karena kemenangan sejati bukan hanya tentang skor, tapi tentang keberanian untuk berdiri dan melawan. Terbanglah tinggi Garuda Muda, karena langit bukan batas, tapi awal dari segalanya. Nova Arianto bicara lugas. Jangan terlalu berekspektasi tinggi pada Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia. Sebelumnya diberitakan, pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, memberikan pesan penting jelang gelaran Piala Dunia U17 2025 yang akan berlangsung di Qatar pada 3-27 November mendatang. Tim Garuda Asia tergabung dalam grup berat bersama Zambia, Honduras, dan Brasil. Di tengah antusiasme masyarakat yang tinggi, Nova justru meminta publik agar tidak menaruh ekspektasi berlebihan kepada skuad mudanya. Berikut ini 3 faktanya. 3. Ajang ini bukan soal menang, tapi tentang proses. Nova Arianto dengan tegas menegaskan bahwa Piala Dunia U17 bukan semata soal hasil, melainkan tentang pembentukan karakter dan pengalaman pemain muda. Ia sadar bahwa banyak masyarakat berharap tim muda ini bisa menebus kegagalan seniornya di level dunia. Namun baginya, tujuan utama justru terletak pada proses perkembangan setiap individu. Mungkin jadi sebagai penutup, saya minta doa dan supportnya dari masyarakat Indonesia, ujar Nova. Tetapi saya berpesan, jangan memberikan ekspektasi yang terlalu berlebih kepada pemain-pemain muda ini, karena sekali lagi, ini menjadi proses bagian mereka menuju ke depannya. Nova ingin agar publik memahami bahwa para pemain U17 sedang belajar menghadapi atmosfer besar dunia sepak bola. Menurutnya, dukungan tanpa tekanan akan membantu mereka tumbuh menjadi generasi kuat untuk masa depan Timnas Indonesia. 2. Rasa syukur dan apresiasi untuk perjalanan panjang tim. Perjalanan Timnas U17 menuju Piala Dunia bukan sesuatu yang mudah. Nova mengingatkan bahwa skuad ini telah berjuang sejak 2024, melewati banyak tahap mulai dari Piala AFF, kualifikasi, hingga Piala Asia. Baginya, pencapaian ini adalah hasil kerja keras kolektif antara pemain dan staf pelatih. Jadi, di awal dibentuknya timnas ini, tujuannya adalah bagaimana kita bisa tampil di Piala Dunia, ucapnya. Saya sangat bersyukur di perjalanan kami dari awal di 2024, dari persiapan AFF, kualifikasi Piala Asia dan Piala Asia, saya lihat pemain bekerja sangat luar biasa. Nova menilai bahwa tampil di Piala Dunia U17 merupakan pencapaian tersendiri di usia muda. Namun, ia tak ingin tim cepat puas. Menurutnya, justru dari ajang inilah karakter juara dan profesionalisme harus mulai dibangun. 3. Harapan besar jadi pondasi untuk timnas senior. Bagi Nova, Piala Dunia U17 hanyalah langkah awal menuju masa depan yang lebih tinggi. Ia berharap anak asuhnya bisa memetik pengalaman berharga untuk kelak menjadi tulang punggung timnas senior. Sebelum mereka nanti naik ke U20 atau U23, ini menjadi event tertinggi di usia mereka, karena Piala Dunia adalah cita-cita setiap pemain bola, katanya.
Saya lebih senang pemain-pemain ini bisa bermain di timnas senior daripada hanya sukses di sebuah event saja. Nova menegaskan bahwa sukses sejati bukan hanya trofi, melainkan bagaimana pemain bisa berkembang secara mental dan teknik hingga mampu membela merah putih di level tertinggi. Saya bersyukur pemain bisa sampai di sini dan saya minta pemain tetap enjoy, karena itu akan menjadi pengalaman yang baik agar mereka ke depannya bisa menjalani proses dengan benar. Tanpa janji berlebihan, Nova Arianto mengingatkan publik bahwa membangun masa depan sepak bola butuh waktu dan kesabaran. Harapannya sederhana, Timnas U17 tampil letas, menikmati permainan, dan membawa semangat baru bagi generasi berikutnya. Lebih lanjut, sikap Nova Arianto bisa dibilang sangat realistis dan bijak di tengah euforia publik yang besar menjelang Piala Dunia U17 2025. Di satu sisi, masyarakat tentu ingin melihat tim muda Indonesia tampil membanggakan di panggung dunia. Namun di sisi lain, Nova memahami bahwa sepak bola usia muda bukan tentang menang atau kalah semata, melainkan tentang pembentukan karakter, mentalitas, dan pengalaman yang akan menjadi bekal untuk masa depan. Ia seolah ingin mengingatkan bahwa perjalanan menjadi pemain hebat tidak terjadi dalam semalam. Setiap laga, setiap kesalahan, dan setiap tekanan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dengan meminta publik menahan ekspektasi, Nova bukan sedang pesimis, tetapi justru berusaha melindungi pemain-pemain muda agar tidak terbebani tekanan yang bisa menghambat perkembangan mereka. Langkah Nova ini juga mencerminkan visi jangka panjang untuk membangun fondasi sepak bola nasional yang lebih kuat. Ketika pemain muda dididik untuk fokus pada proses, bukan hanya hasil, mereka akan tumbuh menjadi sosok yang matang dan siap membela timnas senior dengan mental pemenang. Jadi, apa yang dilakukan Nova bukan sekedar pesan sederhana, melainkan strategi penting untuk menyiapkan masa depan sepak bola Indonesia yang lebih berkelanjutan dan realistis. Perjalanan Timnas U17 ke Piala Dunia adalah bukti nyata bahwa kerja keras dan mimpi besar bisa membawa kita ke panggung tertinggi. Mereka bukan hanya mewakili tim, tetapi juga semangat jutaan anak muda Indonesia yang ingin membuktikan bahwa kemampuan dan tekad bisa menembus batas. Bagi para pemain muda, momen ini adalah awal dari perjalanan panjang. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan lahir pengalaman, dan dari pengalaman lahir kekuatan. Nikmati setiap detik di lapangan, rasakan setiap sorakan penonton, dan jadikan setiap pertandingan sebagai pelajaran untuk menjadi lebih baik. Untuk masyarakat Indonesia, dukunglah mereka tanpa beban, tanpa tuntutan berlebihan. Percayalah, setiap langkah kecil mereka hari ini adalah fondasi bagi masa depan sepak bola kita. Jangan hanya bermimpi tentang kemenangan, tapi juga banggalah pada proses dan perjuangan mereka. Karena pada akhirnya, kemenangan sejati bukan hanya skor di papan, tapi tentang bagaimana generasi muda ini tumbuh menjadi simbol harapan dan kebanggaan bangsa. Calvin Verdonk balas dendam manis. Sebelumnya diberitakan ia tersingkir dari starter Lille, kini justru kunci posisi utama dan singkirkan bek Perancis. Sebelumnya diberitakan Calvin Verdonk, bek kiri timnas Indonesia yang merumput di Prancis bersama LOSC Lille, sempat kehilangan tempat di tim utama setelah pelatih lebih mempercayai Romain Perrault, ex-bek timnas U20 Prancis. Namun kini kabar baik datang dari Lille. Verdonk kembali dipercaya menjadi starter dan tampil solid saat Lille menang 1-0 atas Angers SCO di Liga 1 pekan ke-11. Berikut 3 faktanya. 1. Comeback manis Calvin Verdonk di Liga 1. Setelah 2 laga absen dari starting 11, Calvin Verdonk akhirnya kembali dipercaya pelatih untuk mengisi posisi bek kiri saat Lille menjamu Angers SCO di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy. Dalam laga yang berakhir dengan kemenangan tipis 1-0 bagi Lille itu, Verdonk tampil penuh selama 90 menit dan menunjukkan performa solid di lini pertahanan. Kemenangan ini terasa istimewa karena gol semata wayang Lille dicetak oleh Felix Correa pada menit ke-45+2 dan Verdonk berperan penting menjaga keseimbangan permainan dari sisi kiri. Ia tidak hanya kuat bertahan tetapi juga aktif membantu serangan.
Keputusan sang pelatih untuk kembali memainkannya menjadi sinyal kepercayaan baru setelah sempat menghilang dari 2 pertandingan terakhir Liga 1. 2. Singkirkan pesaing berlabel Timnas Prancis. Kepulangan Verdonk ke skuad utama berarti satu hal, Romain Perrault, bek yang sebelumnya menggeser posisinya, kini harus puas duduk di bangku cadangan. Padahal Perrault tampil apik di 2 laga sebelumnya, termasuk mencetak 1 gol saat Lille menang besar 6-1 atas FC Metz. Namun kali ini pelatih memilih Verdonk untuk turun sebagai starter dan hasilnya tidak mengecewakan. Dalam dunia sepak bola Eropa yang kompetitif, keputusan ini menunjukkan adanya rotasi berbasis performa, bukan hanya nama besar. Verdonk membuktikan bahwa kerja keras di sesi latihan dan konsistensi di kompetisi Eropa seperti Europa League dapat membawanya kembali merebut posisi utama. Di tengah ketatnya persaingan, pemain keturunan Indonesia itu memperlihatkan bahwa mental dan disiplin bisa berbicara lebih lantang daripada reputasi. 3. Konsistensi di kompetisi Eropa jadi kunci kepercayaan. Sebelum kembali ke skuad utama Liga 1, Calvin Verdonk sudah tampil reguler di kompetisi Europa League. Ia mencatat 3 kali starter di turnamen itu, sementara Perrault baru sekali tampil dan itu pun masuk dari bangku cadangan menggantikan Verdonk pada menit ke-69 saat Lille mengalahkan AS Roma. Fakta ini memperlihatkan bahwa pelatih Lille sebenarnya masih memberikan prioritas besar pada Verdonk dalam laga-laga penting. Musim ini, Verdonk telah mencatatkan 7 penampilan di semua ajang, 4 di Liga 1 dan 3 di Europa League. Catatan itu membuktikan bahwa dirinya bukan sekedar pemain rotasi, melainkan bagian penting dari skema pertahanan Lille. Dengan kemenangan atas Angers, Lille kini naik ke posisi keempat klasemen sementara dengan 22 poin, hanya terpaut 4 angka dari Paris Saint-Germain. Lebih lanjut, situasi Calvin Verdonk ini menunjukkan bagaimana dunia sepak bola benar-benar keras namun juga adil bagi mereka yang mau berjuang. Setelah sempat tersingkir dari skuad utama, Verdonk tidak menyerah atau larut dalam kekecewaan. Ia membuktikan bahwa performa dan mental kuat bisa mengalahkan nama besar seperti Romain Perrault yang berlabel ex-pemain Timnas Prancis. Momen comeback ini bukan hanya soal merebut posisi di klub, tapi juga soal membangun kembali kepercayaan pelatih dan membuktikan diri di level tertinggi. Kembalinya Verdonk ke tim inti Lille bisa menjadi simbol bahwa pemain Indonesia kini tak lagi dipandang sebelah mata di Eropa. Penampilannya menjadi pesan bagi para pemain muda tanah air bahwa kerja keras, disiplin, dan kesabaran akan selalu membuahkan hasil. Verdonk memperlihatkan bahwa keberhasilan tidak datang dalam semalam, tapi lahir dari tekad untuk terus berkompetisi bahkan ketika peluang terasa kecil. Situasi ini juga mempertegas juga bahwa persaingan sehat adalah hal yang wajib di dunia profesional. Verdonk dan Perrault sama-sama punya kualitas, namun performa nyata di lapanganlah yang menentukan siapa yang layak bermain. Bagi Verdonk, ini adalah bentuk kemenangan personal yang pantas dirayakan, bukan hanya sebagai pemain klub Prancis, tapi juga sebagai duta sepak bola Indonesia di luar negeri. Kisah Calvin Verdonk adalah bukti nyata bahwa kegigihan selalu menemukan jalannya. Dalam hidup, kita mungkin tersingkir, diremehkan, atau kehilangan posisi yang sudah kita perjuangkan. Tapi yang membedakan pemenang sejati adalah bagaimana ia bangkit kembali. Verdonk tidak membalas dengan keluhan, ia membalas dengan performa. Setiap orang punya masa sulit, tapi tidak semua mampu menjadikannya batu loncatan. Jika hari ini kamu sedang merasa kalah atau tidak dipercaya, ingatlah bahwa peluang kedua selalu ada bagi mereka yang tetap berjuang. Seperti Verdonk, teruslah bekerja dalam diam, buktikan dengan hasil, dan biarkan pencapaianmu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Karena pada akhirnya, usaha tidak pernah mengkhianati mereka yang tekun dan sabar menunggu waktunya bersinar. Jangan anggap remeh. Timnas U17 hadapi Zambia di laga krusial Piala Dunia 2025. Ini 3 faktanya. Sebelumnya diberitakan, Timnas Indonesia U17 akan memulai perjuangannya di Piala Dunia U17 2025 Qatar dengan menghadapi Zambia U17. Laga ini menjadi sorotan karena bakal menentukan langkah awal Garuda Asia di turnamen bergengsi tersebut. Meski tanpa beban target tinggi, skuad asuhan Nova Arianto tetap dituntut tampil maksimal demi membawa pulang poin penting dari laga perdana ini. Berikut 3 faktanya. 1. Laga perdana yang krusial untuk langkah selanjutnya. Pertandingan perdana di turnamen besar selalu punya arti lebih.
Timnas Indonesia U17 dijadwalkan melawan Zambia U17 pada Selasa, 4 November 2025 pukul 22.45 WIB di lapangan 7 Aspire Zone Doha. Laga ini menjadi pembuka perjalanan mereka di grup H yang juga dihuni Brasil dan Honduras. Nova Arianto menyadari betul pentingnya laga pertama. Ia berharap anak asuhnya mampu tampil lepas namun tetap fokus memetik poin. Laga awal itu krusial. Kalau bisa dapat poin, langkah berikutnya akan lebih ringan, ujar Nova dalam keterangannya. Meski begitu, Indonesia tidak dibebani target muluk. Cukup lolos fase grup sudah dianggap sukses. Namun dengan kualitas lawan dari Afrika yang dikenal cepat dan kuat secara fisik, tim muda Garuda harus benar-benar siap secara taktik dan mental. 2. Catatan melawan tim Afrika belum bersahabat. Secara historis, Timnas Indonesia U17 belum memiliki catatan baik saat bersua wakil Afrika. Dalam uji coba terakhir melawan Pantai Gading U17, hasilnya imbang tanpa gol. Sebelumnya di Piala Kemerdekaan 2025, Indonesia kalah tipis 1-2 dari Mali U17. Catatan di Piala Dunia U17 2023 pun tak jauh berbeda, kala mereka harus mengakui keunggulan lawan asal benua tersebut dengan skor 1-3. Fakta ini membuat laga kontra Zambia menjadi ujian pembuktian. Meski lawan kuat bukan berarti tidak bisa ditaklukkan. Tim pelatih di bawah Nova Arianto telah menyiapkan strategi berbeda agar para pemain muda tidak mudah kehilangan fokus di bawah tekanan fisik lawan. Kami belajar dari laga-laga sebelumnya. Semoga kali ini hasilnya lebih baik, ujar salah satu staf pelatih dengan optimisme tinggi. 3. Hasil imbang sudah jadi modal berharga. Mengingat komposisi lawan di grup H, 1 poin dari laga pertama akan sangat berarti. Timnas Indonesia U17 diharapkan minimal menahan imbang Zambia untuk membuka peluang ke babak berikutnya. Pola ini sudah terbukti efektif di edisi 2023 ketika skuad Bima Sakti kala itu menahan imbang 2 laga awal sebelum akhirnya berjuang di laga penentuan. Selain juara dan runner-up grup, 8 peringkat ketiga terbaik dari total 12 grup juga berhak lolos. Dengan format itu, hasil seri bukanlah sesuatu yang buruk, justru bisa jadi langkah awal menuju sesuatu yang lebih besar. Prediksi pun mengarah ke hasil imbang 1-1, mencerminkan keseimbangan kekuatan kedua tim. Bagi Garuda Asia, hasil itu sudah cukup memberi suntikan semangat besar sebelum menghadapi Brasil dan Honduras di laga selanjutnya. Tanpa tekanan besar, Timnas Indonesia U17 datang ke Qatar dengan semangat belajar dan membuktikan diri. Mereka bukan hanya mewakili sepak bola muda Indonesia, tapi juga membawa harapan bahwa kerja keras dan disiplin bisa menempuh jarak dengan tim-tim besar dunia. Kini tinggal bagaimana mereka menyalakan api juang di lapangan. Karena dalam sepak bola, siapapun bisa membuat sejarah, termasuk anak-anak muda Garuda ini. Lebih jauh, pertandingan perdana Timnas Indonesia melawan Zambia bisa dibilang sebagai ujian mental sesungguhnya. Meski hanya disebut tanpa beban, kenyataannya laga ini tetap syarat tekanan karena menjadi tolak ukur performa Garuda Asia di ajang besar Piala Dunia. Nova Arianto terlihat cukup realistis dengan tidak menargetkan kemenangan muluk, tapi di saat yang sama, ia tahu pentingnya membangun kepercayaan diri sejak awal. 1 poin bisa jadi bukan hasil ideal di atas kertas, tapi justru langkah awal yang solid untuk tim muda yang sedang berproses. Secara permainan, tantangan terbesar memang datang dari gaya bermain tim Afrika yang cepat, kuat, dan agresif. Namun justru di situ nilai ujinya. Apakah anak-anak muda Indonesia bisa tetap tenang dan tak kehilangan arah saat menghadapi tekanan tinggi? Ini bukan hanya soal hasil di papan skor, tapi juga tentang bagaimana mereka tumbuh sebagai tim yang tangguh dan berani mengambil risiko. Situasi ini menarik karena memperlihatkan perubahan paradigma dalam sepak bola usia muda Indonesia. Fokusnya bukan lagi hanya menang, melainkan juga membangun karakter, mental, dan identitas permainan. Kalau mereka bisa tampil berani, disiplin, dan kompak, hasil apapun nanti akan jadi pelajaran berharga. Sebab dalam sepak bola, kadang bukan kemenangan besar yang membuat kita berkembang, melainkan kemampuan bangkit dan belajar dari setiap tantangan yang datang. Jangan pernah meremehkan langkah pertama, karena dari situlah perjalanan besar dimulai. Timnas Indonesia U17 saat ini membawa semangat seluruh bangsa.
Bukan untuk membuktikan siapa paling hebat, tapi untuk menunjukkan bahwa kerja keras dan keyakinan bisa menembus batas apapun. Setiap pemain muda di lapangan punya kesempatan menulis kisahnya sendiri. Mereka mungkin belum sekuat atau seterkenal tim lain, tapi semangat mereka tidak bisa diukur oleh statistik. Saat peluit pertama berbunyi, yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk berlari tanpa takut gagal, keyakinan untuk terus berjuang, dan kepercayaan bahwa bendera merah putih di dada mereka lebih berat dari rasa takut apapun. Untuk para Garuda Muda, jangan takut menghadapi siapapun. Kalian bukan hanya pemain, kalian adalah simbol harapan baru. Mainlah dengan hati, nikmati setiap detik, dan tunjukkan pada dunia bahwa Indonesia bisa bersaing dengan siapa saja. Karena keajaiban di sepak bola selalu lahir dari keberanian mereka yang tidak menyerah.